Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dikutip dari kitab Yeremia pasal yang ke-23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, tung tarbahen mamar tabuni manang isi di parsi tabunian so dapot idauku ibana ninna jahuba. Da'au dona mangguhi langit dohot tanoon ninna jahuba. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Saudara-saudari yang terkasih, melalui beberapa kasus yang viral belakangan ini, kita melihat bahwa banyak sekali kejadian kekerasan, kejahatan, ataupun pencurian terjadi di tengah-tengah negeri kita ini. Dan beberapa dari pelaku tersebut mencoba merusak CCTV dengan tujuan untuk menyembunyikan tindak pelanggaran yang ia lakukan. Mereka berprinsip, apabila rekaman CCTV tidak ada, maka pelanggaran yang ia lakukan akan tersembunyi dan tidak ada yang mengetahuinya. Dan baru-baru ini ada sebuah kejadian yang unik terjadi ketika seseorang ingin melakukan pencurian di sebuah toko dan ia menyadari bahwa ternyata CCTV merekam kejadian tersebut. Dia pergi ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut. Dia menyadari bahwa pelanggaran yang ia lakukan tidak akan tersembunyi lagi karena ada rekaman. Yang menjadi pertanyaan saat ini, ketika manusia melakukan pelanggaran dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya, apakah hal itu juga tersembunyi dari Allah? Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Demikianlah yang kita lihat di dalam renungan hari ini. Pada saat itu banyak sekali nabi-nabi palsu yang membawa kesesatan hadir di Samaria dan Yerusalem. Seorang nabi yang seharusnya membawa umat ke dalam kehidupan benar, tetapi mereka malah membawa ke dalam kehidupan yang sesat. Mereka mengadakan penyembahan berhala dan hidup di dalam kebohongan. Para nabi palsu tersebut berpikir bahwa segala kejahatan dan kebohongan yang mereka lakukan tersembunyi dari Allah. Maka Allah datang melalui Nabi Yeremia untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan mengetahui perbuatan mereka dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Demikianlah kita, umat yang hidup di dalam naungan Yesus Kristus. Janganlah sesekali kita mencoba untuk melakukan sebuah kejahatan dan menyembunyikannya dari Allah. Bisa saja kita mampu menyembunyikan dari orang-orang sekitar kita, tetapi kita tidak akan mampu menyembunyikannya dari Tuhan. Allah tahu setiap apa yang kita lakukan, dan bahkan Ia tahu isi hati kita. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, hiduplah di dalam kebenaran dan ketulusan hati. Jauhilah tindak kejahatan, jauhi kemunafikan, dan jangan bertingkah palsu. Tuhan tahu isi hati dan segala perbuatan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Kuasa atas firman-Mu yang menjadi perenungan bagi kami pada hari ini.
yang menuntun kami agar hidup di dalam kebenaran dan jauh dari kemunafikan. Ajar kami Tuhan agar kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dari kategorial sekolah minggu hingga yang lanjut usia. Engkaulah yang senantiasa melingkupi hidup kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas kami. Ajar kami agar kami dapat melaksanakan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan kepada jemaat-Mu yang sedang di dalam proses pemulihan. Anugerahkanlah kesehatan kepada mereka. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami adalah umat-Mu yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Kami memohon pengampunan yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.